Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Makviro dengan NIM 22051204029 dari Teknik Informatika A, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan YOLO V11 pada Sistem Deteksi Pelanggaran Helm berbasis Flex untuk keamanan lalu lintas. Nah, pada daftar isi penelitian saya ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian. Pada bab pertama, setiap tahun kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama kematian di jalan raya setiap tahun. Hal ini menimbulkan perhatian serius karena ada dampaknya yang begitu besar terhadap keselamatan masyarakat. Pada data ini terlihat bahwa setiap tahun mengalami peningkatan korban jiwa. Dan pada data yang dirilis oleh Ahmad Yani, Direktur Pembina Keselamatan Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan, kita dapat melihat bahwa angka tertinggi penyebab korban meninggal adalah permasalahan dari tidak menggunakan helm. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada pasal 57 ayat 1 dan 2, menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Untuk sepeda motor, perlengkapan ini meliputi helm yang memenuhi standar nasional SNI. Namun, kenyataannya masih saja banyak pelanggaran terkait penggunaan helm di jalan raya. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Dengan teknologi ini, kita dapat mendeteksi pelanggaran penggunaan helm secara otomatis dan real-time. Teknologi yang digunakan melibatkan pendekatan deep learning dengan model seperti YOLO, yaitu You Only Look Once, yang didukung oleh Convolutional Neural Network atau CNN yang nantinya akan menghasilkan sistem pendeteksian objek dengan cepat dan akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan sistem dalam mendeteksi pelanggaran helm. Kemudian bagaimana penerapan algoritma YOLO V11 untuk mendeteksi pelanggaran helm secara real time. Apa saja kendala teknis yang dihadapi selama proses penerapan sistem deteksi helm ini. Bagaimana pemrosesan dataset untuk model sistem deteksi helm, kemudian berapa nilai akurat yang dapat dicapai menggunakan algoritma YOLO V11. Kemudian ada batasan masalah. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi pengguna helm oleh pengendara sepeda motor termasuk penumpang. Kemudian penggunaan dataset terbatas yang mencakup gambar pengendara dengan helm dan tanpa helm. Kemudian penerapan sistem pada perangkat berbasis Flex dengan keterbatasan GPU T4 pada Jupyter Notebook. Kemudian penggunaan sistem hanya mampu diterapkan pada lokasi jalan yang cukup cahaya dan memadai. Kemudian sistem akan memerlukan koneksi internet yang cukup stabil untuk menjalankan layanan berbasis Flex ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengukur performa model dalam mendeteksi pelanggaran helm. Kemudian mengembangkan sistem deteksi pelanggaran helm dengan algoritma YOLO V11 yang diintegrasikan dengan framework Flex. Kemudian penerapan sistem deteksi berbasis Flex yang dapat menerima input video real-time dan menyimpan gambar pelanggar. Dan yang terakhir, menerapkan deteksi pelanggaran secara real-time untuk mendukung pengawasan lalu lintas berbasis teknologi. Nah, terdapat manfaat penelitian, yaitu membantu proses pengawasan lalu lintas yang sebelumnya dilakukan manual menjadi lebih efisien dengan teknologi kecerdasan buatan berbasis Flex, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan helm sebagai alat pelindung diri, memberikan solusi inovatif bagi pihak berwenang untuk mendeteksi pelanggaran helm secara real-time sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di jalan raya. Memperdalam pemahaman tentang metode deep learning khususnya algoritma YOLO V11 serta menerapkan framework Flex dalam sistem deteksi objek. Nah, selanjutnya pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Terdapat 2 cabang pembahasan. Yang pertama yaitu dasar teori. Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas yang optimal, penelitian ini disusun dari beberapa teori dasar,
sebagai landasan untuk mengembangkan solusi inovatif dalam pendeteksian pelanggaran helm. Yang pertama ada pengetahuan tentang keselamatan lalu lintas, yang kedua ada teknologi deep learning, yang ketiga ada algoritma YOLO V11, yang keempat ada framework Flex. Kemudian pada kajian sebelumnya, kajian ini menerangkan beberapa penelitian yang terkait dari topik yang melibatkan penggunaan CNN yang merupakan algoritma deep learning seperti YOLO dan juga implementasi melalui framework Flex. Yang pertama, ada penelitian sebelumnya berjudul Implementasi Deep Learning menggunakan Convolutional Neural Network untuk sistem pengenalan wajah. Dalam proses pengenalan wajah ini, algoritma CNN berhasil mendapatkan tingkat akurasi yang baik yaitu 98%. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu berjudul Vehicle Police Number Detection Using YOLO V8. Nah, eksperimen yang dilakukan menunjukkan keakuratan dari YOLO V8 sebesar 98,5%. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu berjudul Implementasi Flex Framework pada pembangunan aplikasi Purchasing Approval Request. Nah, penelitian ini memanfaatkan framework Flex untuk membangun sebuah sistem yang mempermudah karyawan dalam Purchasing Approval Request. Selanjutnya pada bab yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif sehingga prosesnya melibatkan pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem. Kemudian ada diagram metodologi yang menunjukkan alur-alur dari penelitian ini. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada pemrosesan dataset, kemudian yang keempat ada pengembangan model YOLO V11, kelima ada implementasi framework Flex, dan yang terakhir pengujian dan evaluasi. Nah, untuk objek penelitian, di sini terdapat dua target. Yang pertama, target user dari implementasi sistem deteksi helm mencakup instansi pemerintah seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Kemudian pada target lokasi, yaitu tempat-tempat strategis yang cukup cahaya, sudut pandang yang menjangkau area luas, dan tidak terhalang oleh objek lain. Nah, sumber data yang diambil ini terdapat dua jenis. Yang pertama, 85% dataset yang diambil berasal dari video CCTV online di beberapa daerah di Indonesia, seperti Solo, Malang, Pacet, Trawas, dan Yogyakarta, Semarang, Bogor, dan lainnya. Kemudian sumber yang kedua itu berasal dari 15% pemotretan manual dan pencarian foto online di beberapa platform. Dan yang terakhir, kemudian ada metode pengolahan data, pengumpulan dataset, ekstraksi gambar yang akan diolah, kemudian ada pelabelan, yaitu menandai objek yang akan dideteksi, kemudian ada pembagian dataset, yaitu membagi dataset menjadi beberapa kelas yang akan dideteksi, seperti motorcycle, with helmet, dan without helmet. Yang terakhir ada analisis model YOLO V11. Nah, dari keseluruhan kelas, jika di rata-rata nilai MAP 50 sebesar 0,77 menunjukkan deteksi pada threshold IOU 50% cukup baik. Hasil dari presisian untuk semua kelas diperoleh 0,821 yang berarti sebagian prediksi yang dibuat model sudah benar. Presisian yang lebih rendah pada kelas without helmet menandakan kesulitan model dalam mengenali pengendara tanpa helm yang mungkin disebabkan oleh kejelasan gambar, resolusi, dan ketidakseimbangan data. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.